Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Fauzia dari Program Studi Sistem Informasi tahun angkatan 2018 dengan NPM 1831127065024. Di sini saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan untuk penilaian ujian akhir semester mata kuliah perakitan dan instalasi jaringan komputer kelas R03. Berikut adalah materinya. Pengertian topologi menurut para ahli. Menurut Zemun Macejewski, topologi jaringan adalah seperangkat komputer yang saling terhubung secara bersamaan satu dengan lainnya, dengan tujuan utama yaitu saling berbagi sumber daya. Internet merupakan salah satu sumber daya yang saat ini paling banyak digunakan di dalam suatu jaringan komputer. Macam-macam topologi jaringan komputer. Yang pertama adalah topologi ring. Topologi ring atau yang biasa disebut dengan topologi cincin merupakan suatu topologi jaringan yang dipakai untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Jenis topologi jaringan ini umumnya hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Cara kerja dari topologi jaringan ring adalah masing-masing node pada sentral terdapat penguat sinyal di kedua sisinya. Dengan begitu, maka setiap perangkat akan saling menguatkan sinyal. Proses penerimaan dan penerusan sinyal dibantu oleh sebuah token. Alat bernama token ini juga berfungsi sebagai pengantar data ketika dibutuhkan oleh sebuah node. Kelebihan dan kekurangan dari topologi ring. Kelebihannya yaitu biaya untuk instalasinya cenderung murah, performa koneksi cukup baik, proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah, dan implementasinya mudah untuk dilakukan. Sedangkan kekurangannya yaitu jika terjadi masalah, troubleshooting jaringan akan terhitung rumit. Kemudian pada jaringan ini, tabrakan arus data sangat rentan terjadi. Koneksi pada jaringan akan terputus jika salah satu koneksi bermasalah. Yang kedua ada topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Pada umumnya, topologi jaringan ini dilakukan pada jaringan instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi ini memakai kabel koaksial pada sepanjang node klien dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, kemudian terminator, dan TBNC. Jenis topologi ini biasanya digunakan untuk jaringan komputer perusahaan dengan skala kecil. Karakteristik khusus topologi bus yaitu penggunaan kabel tunggal yang terbentang di sepanjang jaringan dan berfungsi sebagai kabel utama atau backbone. Berikut ini adalah contoh dari topologi bus, contoh gambarnya. Kemudian cara kerja dari topologi bus yaitu setiap perangkat komputer terhubung dengan kabel utama atau backbone di mana masing-masing komputer dapat saling terkirim dan menerima paket data. Yang kedua, proses pengiriman paket data antar komputer hanya dapat dilakukan ketika kabel utama dalam keadaan bebas di mana komputer lain sedang tidak melakukan pertukaran data. Yang ketiga, pengiriman data dari suatu komputer ke komputer lainnya dilakukan dengan menggunakan sinyal yang tersebar di kabel jaringan. Hanya komputer dengan IP atau alamat MAC yang sama dengan yang dituju yang akan menerima sinyal. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu kemudahan dalam penambahan klien atau workstation baru. Kemudian yang kedua ada mudah digunakan dan sangat sederhana. Biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Sedangkan kekurangannya yaitu sering terjadi tabrakan arus data, kemudian proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien, topologi bus yang lama sulit untuk dikembangkan, dan yang terakhir adalah jika ada masalah pada kabel, misalnya terputus, maka komputer workstation akan terganggu. Yang ketiga ada topologi star. Topologi star atau yang biasa disebut dengan topologi bintang adalah topologi jaringan yang berbentuk bintang di mana pada umumnya memakai hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Kemudian, jenis topologi ini juga cukup banyak digunakan di perkantoran atau perusahaan dengan skala kecil dan menengah. Karakteristik khusus dari topologi star adalah adanya satu jaringan yang berfungsi sebagai pusat segala aktivitas,
di mana setiap komputer host memiliki kabel tersendiri yang terkoneksi langsung dengan perangkat pusat hub dengan sistem point-to-point. Kemudian cara kerja dari topologi star antara lain adalah beberapa jaringan komputer terhubung dengan pusat hub atau switch, di mana jaringan pusat tersebut berfungsi sebagai server sentral. Kemudian yang kedua ada perangkat pusat hub atau switch akan menyimpan daftar Content Addressable Memory atau CAM pada memorinya. CAM akan menyimpan semua alamat perangkat komputer yang terhubung dengan switch. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari topologi star. Kelebihannya, jaringan topologi ini tetap berjalan baik walaupun salah satu komputer klien bermasalah. Tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik, user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan dan lebih fleksibel. Kekurangannya yaitu topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel, dan seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. Topologi star sangat tergantung pada terminal pusat. Yang keempat ada topologi mesh. Topologi mesh atau jara adalah suatu topologi jaringan di mana setiap perangkat komputer saling terhubung secara langsung atau dedicated link. Topologi mesh biasanya digunakan untuk rute yang banyak dengan menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Jenis topologi jaringan ini juga biasanya digunakan pada jaringan yang memiliki perangkat komputer sedikit. Pada topologi ini, koneksi antar komputer terhubung secara langsung sehingga meningkatkan kecepatan proses transfer data karena tidak ada perantara. Berikut adalah contoh dari topologi mesh. Kemudian cara kerja dari topologi mesh, setiap node dalam jaringan komputer terhubung secara langsung ke node yang dituju dengan menggunakan kabel. Kemudian proses transfer data antar perangkat komputer berlangsung lebih cepat karena terhubung langsung dengan menggunakan kabel. Dan juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu bandwidth limit yang cukup besar, kemudian security data pada topologi ini sangat baik. Tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Kemudian ada kekurangannya, yaitu kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak. Biaya instalasi topologi mesh ini sangat mahal karena menggunakan banyak kabel dan juga instalasinya yang sangat rumit. Kemudian yang kelima ada topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Topologi jaringan berbentuk tree pada umumnya dipakai untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Jenis topologi jaringan ini memiliki karakteristik khusus, yaitu adanya kabel utama sebagai penghubung, beberapa hub pada jaringan star, memiliki hierarki dan memiliki hub sebagai server pusat yang mengatur arus data. Ini adalah contoh bentuk dari topologi tree atau topologi pohon. Kemudian ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas, dan susunan topologi ini terpusat secara hierarki, sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Kekurangannya, topologi tree memiliki kinerja jaringan yang lambat, penggunaan kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalasinya mahal, dan kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. Bila komputer bagian atas bermasalah, maka komputer bagian bawah juga akan bermasalah. Yang kelima ada topologi peer-to-peer. Merupakan bentuk jaringan komputer yang sangat sederhana karena menghubungkan dua komputer dengan menggunakan sebuah kabel. Pada umumnya, topologi peer-to-peer memakai satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar bisa saling berbagi data. Jenis topologi yang satu ini adalah yang paling sederhana karena hanya menghubungkan dua buah perangkat komputer tanpa adanya server khusus. Dalam hal ini, masing-masing komputer dalam jaringan ini dapat berfungsi sebagai server ataupun klien secara bergantian. Contoh dari topologi peer ada di gambar. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari topologi peer-to-peer. Kelebihannya yaitu biaya instalasi sangat murah, proses instalasi mudah, dan setiap komputer dapat berperan sebagai server atau klien. Dengan kekurangan, topologi ini sangat sulit dikembangkan
security dalam topologi ini sering bermasalah, dan proses troubleshooting yang termasuk rumit. Selanjutnya ada topologi linier. Topologi linier atau sering disebut dengan topologi bus menurut topologi runtut, topologi bus berurut atau topologi runtut. Topologi ini umumnya hanya memakai satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Karakteristik khusus pada jenis topologi ini adalah penggunaan konektor DNC dan kabel RJ58, di mana skema jaringannya mirip dengan topologi bus. Ini adalah contohnya. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari topologi linier. Kelebihannya yaitu mudah dikembangkan, penggunaan kabel sedikit, tata letak topologi linier sederhana dan mudah, dan topologi ini tidak membutuhkan kendali sentral. Dan kekurangannya yaitu kepadatan trafik data cukup tinggi, security data tidak terjamin. Yang terakhir ada topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan yang baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Umumnya, jenis topologi ini digunakan ketika suatu perusahaan diambil alih oleh perusahaan lainnya, sehingga jaringan komputer di dalam perusahaan tersebut mengalami perubahan dengan membentuk jaringan yang baru. Berikut ini adalah contoh dari bentuk dari topologi hybrid, yaitu star, star, ring, star. Penggabungan antara topologi star, ring. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu topologi ini sifatnya fleksibel, penambahan koneksi lain pada topologi ini menjadi sangat mudah, dan juga kekurangannya, proses instalasi dan pengaturannya cukup rumit, manajemen pada topologi hybrid sangat sulit dilakukan, dan biaya untuk membuat topologi ini cukup mahal.